Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Prastianti, kelas D, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 soal atau al-as'ilah dalam bahasa Arab. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang pembagian laba pengelola modal usaha dan bagi pemilik modal usaha. Guna memenuhi tugas individu mata kuliah Bahasa Arab Ekonomi yang diampu oleh Ibu Hina Ulfa Saifur Rahman, MCMA SY. Baik, langsung saja kita lihat ke materi pemaparan berikut ini. Baik, untuk yang pertama yaitu 4 al-as'ilah atau 4 soal. Yang pertama itu ada mada muskilatul mudharibi wa muskilatu sahibil mal, yang artinya apakah masalah pengelola modal dan pemilik modal usaha. Kemudian jawabannya adalah al-mudharibu indi muskilatu kabiratu amlikul juhda wa taqata wal hibru fi tijarati mad'umati wala amliku nufudi liroksi al-mali mahibul mali aida muskilatu kabiratu amlikul malu wala astati'u an amtasmitu, yang artinya yaitu punya pengalaman, kekuatan, semangat, tetapi si pemilik modal tersebut tidak mempunyai modal. Kemudian untuk jawaban dari yang memiliki modal itu adalah dia mempunyai modal tapi tidak tahu cara bagaimana untuk menginvestasikannya. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu ada man yastasmiru al-mala, yang artinya siapa pemilik investasi tersebut. Yang jawabannya adalah sahibul mal atau pemilik modal usaha atau pengelola modal usaha. Kemudian yang ketiga itu ada kaifa tuqassimu nisbatar rabahi, yang artinya bagaimana pembagian laba tersebut. Yang jawabannya adalah ida tuqassimu nisbatar ribahi khamsina fil ma'i lakal mudharibu wa khamsina fil mi'ati li sahibul mal, yang artinya pembagian modal 50% untuk si pengelola modal dan kemudian ada 50% lagi untuk si pemilik modal tersebut. Yang terakhir itu adalah kam fulusan atau sohibul mali ida mudharibi, yang artinya berapa uang yang akan diberikan pemilik modal kepada pengelola modal tersebut. Kemudian jawabannya adalah salah suna milyuna rupiah, yang artinya 30 juta rupiah. Kemudian untuk materi yang kedua akan saya jelaskan di tabel berikutnya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang pembagian laba untuk pengelola modal usaha dan pemilik modal usaha. Yang pertama itu ada yuqassamu nisbatur ribhi sitina fil ma'ati lil mudharibi wa arba'ina fil mi'ati li sahibil mal, yang artinya adalah pembagian laba 60% untuk si pengelola modal usaha dan 40% lagi untuk si pemilik modal tersebut. Kemudian yang nomor 2 itu ada yuqassamu nisbatur ribhi sab'ina fil ma'ati lil mudharibu wa salasina fil mi'ati li sahibil mal, yang artinya pembagian laba 70% untuk si pengelola modal usaha dan 30% lagi untuk si pemilik usaha tersebut. Kemudian yang nomor 3 ada yuqassamu nisbati ribhi khamsatu wa sab'ina fil ma'ati lil mudharibu wa khamsati wa syarina fil mi'ati li sahibil mal, yang artinya adalah pembagian laba 75% untuk si pengelola modal usaha dan 25% lagi untuk si pemilik modal usaha tersebut. Kemudian yang keempat itu ada yuqassamu nisbati ribhi sama nani fil mi'ati lil mudharibu wa ismina fil mi'ati li sahibil mal, yang artinya pembagian laba 80% untuk si pemilik modal tersebut, kemudian yang 20% lagi untuk si pengelola modal tersebut. Kemudian yang nomor 5 itu ada yuqassamu nisbati ribhi khamsati wa khamsina fil mi'ati lil mudharibu wa khamsati
nisbati ribhi khomsati wasitina fil mi'ati lil mudharibi, yang artinya itu adalah pembagian bagian laba 55% untuk si pengelola modal usaha, kemudian 45% lagi untuk si pemilik modal usaha tersebut. Kemudian yang terakhir nomor 6 yaitu ada yuqassamu nisbati ribhi hamsati wasitina fil mi'ati lil mudharibu wa hamsati wasalasina fil mi'ati li sahibil mal, yang artinya pembagian bagian laba 65% untuk pengelola modal usaha dan 35% untuk si pemilik modal usaha tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.